Di sebuah pagi yang damai di kota Baghdad, masyarakat berbondong-bondong ke Masjid Agung untuk menunaikan sholat berjamaah. Masjid itu penuh sesak, bahkan para pedagang dan pejabat kerajaan pun ikut hadir. Namun, di antara kekhusyukan ibadah itu, tiba-tiba terdengar suara tawa seseorang, keras dan tidak tertahan. Semua orang menoleh. Dan siapa yang tertawa? Ternyata, Abu Nawas. Tawa Abu Nawas membuat kekhusyukan sholat terganggu. Imam masjid berhenti membaca ayat, sementara para jamaah menatap penuh amarah. Setelah selesai sholat, suasana menjadi tegang. Beberapa orang langsung melapor kepada pengurus masjid dan kemudian ke istana. Abu Nawas menghina ibadah, kata mereka. Isu itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Di kedai-kedai kopi, pasar, dan bahkan di istana, semua membicarakan satu hal. Abu Nawas tertawa saat sholat. Para ulama pun berkumpul dan memutuskan untuk menggelar sidang pengadilan agama. Mereka ingin menegakkan kehormatan rumah Allah. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menyerukan agar Abu Nawas dihukum berat. Raja Harun al-Rashid, yang telah lama mengenal kelicikan sekaligus kecerdasan Abu Nawas, merasa penasaran. Kali ini dia pasti kebablasan, ujar sang raja. Ia memerintahkan agar sidang dibuka secara resmi di ruang kerajaan, dan ia sendiri akan hadir sebagai saksi dan penilai. Ketika hari sidang tiba, orang-orang memadati ruang sidang. Mereka ingin melihat apakah si cerdik Abu Nawas akan terpojok kali ini. Di depan para ulama dan hakim agama, Abu Nawas ditanya, "Mengapa engkau tertawa di tengah salat? Apakah engkau tidak takut kepada Tuhan?" Abu Nawas menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dan tersenyum pelan. "Izinkan aku bercerita," katanya. "Di tengah salat tadi aku melihat seorang bangsawan yang memakai jubah emas mewah, sedang berusaha menahan kentut. Wajahnya menegang seperti unta yang sedang mengejan." Seluruh ruangan langsung sunyi. Beberapa mencoba menahan senyum. Tapi Abu Nawas belum selesai. "Yang membuatku tertawa bukan hanya ekspresinya," lanjutnya. "Tapi ketika aku sadar bahwa dia sibuk mempertahankan kehormatan jasmani, padahal di hadapan Tuhan, kita semua sama, kecil dan penuh kelemahan." Abu Nawas melangkah maju dan menatap semua yang hadir. "Aku tertawa bukan mengejek ibadah, tapi karena sadar, dalam salat, kadang manusia masih membawa ego, gengsi, dan keangkuhan duniawi. Aku tertawa pada diriku sendiri, yang juga sering lupa bahwa salat itu tentang merendahkan diri, bukan hanya berdiri tegak." Para ulama saling memandang. Sebagian mulai terdiam, bahkan ada yang tertunduk. Suasana yang awalnya penuh tudingan berubah menjadi hening dan penuh perenungan. Kata-kata Abu Nawas telah menembus dinding kemarahan mereka. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan berdiri. Seorang pemuda berkata, "Aku sering salat, tapi kadang pikiranku kemana-mana. Apa itu tidak lebih buruk dari sekadar tertawa yang jujur?" Pertanyaan itu menggelegar seperti petir. Semua mata tertuju padanya. Sang pemuda langsung duduk, gemetar, tapi sudah terlambat. Benih pemahaman sudah ditanam. Ulama tertua yang duduk di pengadilan akhirnya angkat bicara. Ia menatap Abu Nawas lama, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau memang tak pernah berhenti membuat kami bingung. Tapi kali ini, kau telah membuat kami berpikir lebih dalam." Raja pun berdiri. "Kau membuat mereka semua marah karena kau jujur dan lucu," katanya sambil tersenyum. "Tapi lebih dari itu, kau telah menunjukkan bahwa iman tak selalu berbentuk serius. Kadang iman juga bisa tertawa." Sidang pun ditutup. Abu Nawas dibebaskan dari tuduhan dan bahkan dipuji oleh raja. Sejak hari itu, orang-orang mulai mengingat bahwa ibadah bukan hanya ritual, tapi juga keikhlasan. Dan keikhlasan bisa datang lewat kesadaran, bahkan melalui sebuah tawa.
Kisah Abu Nawas ini menjadi legenda, bukan karena ia menertawakan salat, tapi karena ia mengingatkan bahwa kadang tawa yang jujur bisa lebih bermakna dari doa yang pura-pura. Maka tertawalah, asal dari hati yang sadar.